Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, nama saya Violeta Astapraja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini ada tema sangat menarik. Itu status sosial orang, ya, status sosial itu seperti apa? Mahasiswa adalah status sosial, ibu status sosial, istri status sosial, suami status sosial juga. Kalau kita mau menggunakan ini, saya istri, dia suami, mereka mahasiswa-mahasiswi, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menggunakan dalam 3 waktu yang ada dalam bahasa Rusia, ya? Present, past, future. Waktu sekarang, waktu yang sudah lampau, dan waktu yang akan datang. Di sini ada contoh, banyak status, ya, banyak. Ada suami, istri, bapak, ibu, pelajar, orang tua, mahasiswa, mahasiswi, dan pengusaha. Itu semua status sosial. Sekarang yang dulu kita belajar present tense, ya, dalam waktu sekarang. Kalau saya bilang saya adalah, itu sebagai contoh, ya. Kalau saya adalah laki-laki, ya, saya bilang saya suami. Langsung ada subjek, ada kata ganti orang, saya ya, itu kata laki-laki, ya. Di sini saya menggambar laki-laki. Dan suami, muž, ya muž. Antara saya dan muž tidak ada kata kerja seperti dalam bahasa Inggris, ya. I am a husband. Tidak ada am, ya, tidak ada to be, kata kerja to be. Tetapi sebenarnya ada kata kerja to be dalam bahasa Rusia. Itu kata kerja быть. Kata kerja быть, ya. Ini быть. Kata kerja ada быть. Infinitifnya to be, быть. Tetapi dalam bahasa Rusia untuk present tense kita tidak menggunakan. Kita menggunakan hanya untuk past tense dan future tense. Jadi untuk present tense, untuk waktu sekarang kita tidak menggunakan kata kerja to be, быть. Langsung, saya suami, я муж. Ucapannya sh. Di sini huruf j, ucapannya sh. Я муж. Terus, saya istri. Я жена. Я жена. Kenapa ye dibaca i? Karena penekanan di sini pada huruf a. Я жена. Я жена. Penekanan di sini. Dan kamu papa. Kamu papa. Ты папа. Papa itu kata benda berjenis kelamin laki-laki, tetapi bentuknya seperti kata benda berjenis kelamin perempuan karena diakhiri dengan huruf a. Jadi kalau mulai ada perubahan sesuai dengan kasus, kata papa ikut kata-kata benda berjenis kelamin perempuan, ya, karena adalah pengecualian. Terus kamu ibu, ты мама. Ты мама. Kamu ibu. Dia laki-laki pelajar. Он школьник. Он школьник. Terus dia perempuan pelajar. Она школьница. Школьница. Kalau sesuai dengan morfem kita bisa melihat, ya, kata ini terdiri dari morfem apa? Школь itu akar kata, ya. Di sini juga школь akar kata untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi di sini sufiksnya ник untuk laki-laki, untuk perempuan sufiks ниц. Ниц. Dan untuk laki-laki akhirannya kosong, tidak ada akhiran kata. Untuk perempuan ada akhiran kata huruf a, karena perempuan harus diakhiri a kata benda. A atau ya, atau tanda pelemah, itu tergantung maknanya. Terus он школьник, она школьница. Dia laki-laki pelajar, dia perempuan juga pelajar, tapi nama lain, ya. Status sosial ada nama dan bentuk masing-masing. Untuk laki-laki
школьник, untuk perempuan школьница, школьница. Terus kami atau kita orang tua. Orang tua, parents ya dalam bahasa Inggris. Bahasa Rusia diakhiri dengan huruf I karena jamak ya. Родители. Мы родители. Мы родители. Tulis O tapi родители di sini. Родители ya. Penekanannya di sini. Karena itu O dibaca A. Родители. Anda, kalau Anda ya boleh satu orang kalau dengan hormat. Dan saya juga mau kasih tahu. Di universitas di Rusia tidak hanya mahasiswa bilang sesuatu kepada dosen dengan hormat. Dengan bentuk Anda, вы. Tetapi dosen juga kembali ya ke mahasiswa, kepada mahasiswa-mahasiswi menggunakan bentuk вы, Anda. Ya, dua-duanya. Dosen bilang kepada mahasiswa-mahasiswi Anda, вы. Dan mahasiswa-mahasiswi bilang kepada dosen juga вы. Jadi, Anda mahasiswa, Anda laki-laki ya. Вы студент. Diakhiri T. Terus, Anda mahasiswi, perempuan. Kalau Anda mahasiswi. Вы студентка. Вы студентка. Jadi apa? Di sini student, akar kata student. Di sini juga student. Tapi untuk menyusun bentuk perempuan ya, mahasiswi, kita menggunakan sufiks k, huruf k itu sufiks. Dan akhiran kata benda a karena berjenis kelamin perempuan. A, studentka. Ya, mahasiswi, studentka. Terus kalau Anda juga bisa Anda banyak orang, ya tidak hanya satu orang. Satu orang dengan hormat Anda. Tapi kalau banyak orang sudah Anda. Juga banyak ya. Saya di sini menggambar banyak orang, lebih dari 2 ya, 3 orang. Anda mahasiswi, mahasiswa, di sana bisa mahasiswi, mahasiswa atau hanya mahasiswa semua laki-laki atau semua perempuan, tidak apa-apa. Yang penting jamak, bentuk jamak. Вы студенты. Вы студенты. Akar kata student dan akhiran kata huruf I. Untuk apa? Untuk menyusun bentuk jamak. Studenty akhiran I. Terus mereka pengusaha. Pengusaha ya banyak jamak. Jadi mereka бизнесмены. Di sini dalam kata ini 2 akar ya. Business dan man. Karena kata ini datang dari bahasa Inggris ya. Businessman. Business itu usaha dan man orang. Jadi businessman tambah akhiran I karena jamak. Они бизнесмены. Di sini kalau present tense ya. Kalau dalam present tense kita menggunakan kata benda. Ini nama status orang. Dalam nominatif. Selalu dalam nominatif. Я преподавательница atau я жена dan lain-lain ya. Itu semua ini nominatif ya. Dan kata kerja to be ya, быть untuk present tense, untuk waktu sekarang tidak digunakan. Kosong ya, tidak ada. Sekarang saya menjelaskan tentang past tense. Kalau saya dulu ya, ya kalau bahasa Inggris itu I was, you were ya. Dulu kata kerja to be past tense. Bahasa Rusia был untuk laki-laki, была untuk perempuan, было O diakhiri O tapi ucapannya было. Kenapa O diucapkan A? Karena penekanan pada huruf I. Было. Dan untuk mereka kata kerja быть itu были. Jadi kalau saya dulu suami ya, saya dulu suami orang ini tapi sekarang udah tidak pernah ya, sudah ya. I'm not anymore. Jadi я был мужем. Di sini муж ya, муж. Di sini мужем. Di sini akar kata ж ya, муж sampai huruf ж, муж. Di sini juga akar kata муж juga. Tapi akhiran tambah akhiran ем. Kenapa? Karena mush itu kata benda berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin masculine. Kita tambah akhiran kata
benda yem. Kenapa? Karena itu kasus instrumental. Kenapa di sini kasus instrumental? Karena kita menggunakan kata kerja to be, быть, ya, dalam bahasa Rusia быть, infinitif. Tapi sudah kita dirubah ya untuk past tense, был. Kalau ada был dan di sini ada status orang, setelah kata kerja ini был, ada status orang, kata kerja был dalam past tense. Status orang selalu kita harus menggunakan dalam instrumental, kasus instrumental. Jadi muž tambah je mužem. Kita sudah belajar di channel ini, ada lesson tentang kasus instrumental untuk kata benda. Jadi kata benda berjenis kelamin laki-laki tambah ем ya diakhiri. Я был мужем. Terus saya dulu istri. Я была женой. Я была женой. Di sini жена, akar жен, di sini juga akar жен, tapi di sini akhiran kata a, di sini akhiran kata lain, oi. Kenapa? Karena juga instrumental ya. Di sini semua yang nama status orang semua dalam instrumental. Tapi untuk laki-laki tambah ем di belakangnya, untuk perempuan tambah ой, akhiran kata ой. Я была женой. Terus saya dulu bapak ya, tapi tidak masuk akal kalimat seperti ini. Tapi itu sebagai contoh ya. Saya dulu bapak. Jadi я был папой. Ya di sini penekanannya di sini папой karena itu o dibaca a. Я был папой. Jadi akhirannya oi. Kenapa? Karena papa itu kata benda berjenis kelamin laki-laki, tetapi pengecualian karena bentuknya sama seperti perempuan, diakhiri dengan a. Mama diakhiri a, papa diakhiri a. Jadi termasuk kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Я был папой. Terus, kamu dulu ibu. Ты была мамой. Ты была мамой. Dia laki-laki dulu belajar. Он был школьником. Школьником. Penekanan di sini karena itu o dibaca a. Школьником. Tambah ya. Karena untuk laki-laki instrumental bisa tambah ем, akhiran ем, bisa akhiran ем, akhiran kata benda berjenis kelamin maskulin dalam instrumental, kasus instrumental. Lagi, dia perempuan dulu belajar, ya. Она была школьницей. Школьница, akhiran berubah ей, ya, школьницей. Jadi untuk perempuan kalau instrumental akhirannya bisa ой, bisa ей, ой. Itu akhiran kata benda berjenis kelamin feminin dalam instrumental. Saya melanjutkan, kamu dulu orang tua. Di sini jamak ya. Di sini родители di akhiran i, akhiran kata i. Di sini родителями ya. Di sini тел itu sufiks, di sini juga sufiks tel, tapi akhirannya yami. Jadi untuk instrumental, kasus instrumental, kata benda, bentuk jamak bisa diakhiri dengan yami atau ami. Kita hanya harus belajar hafal ya, di mana ami, di mana yami. Banyak dalam bahasa Rusia perlu belajar hafal karena banyak yang tidak ada logika atau peraturan. Мы были родителями. Anda dulu mahasiswa. Вы были студентом. Laki-laki student tambah ya. Вы были студентом. Kalau Anda satu orang dengan hormat laki-laki. Вы были студентом. Anda dulu mahasiswi. Perempuan ya. Вы были студенткой. Di sini студентка diakhiri a, tapi di sini akhiran a diganti akhiran oi. Instrumental. Kenapa instrumental? Karena setelah kata kerja to be dalam past tense ya, был, была, было, были. Студенткой. Anda dulu mahasiswa, mahasiswi kalau banyak orang ya. Anda dulu, Anda semua dulu mahasiswi, mahasiswa. Jadi
Вы были студентами. Вы были студентами. Dan itu mereka dulu pengusaha. Они были бизнесменами. Ami ya. Bisa yami, bisa ami kalau bentuk jamak untuk kata benda dalam instrumental. Silahkan catat yang sampai sini bahan pelajaran ini. Saya lanjut. Di sini future tense ya, waktu yang akan datang juga harus menggunakan kata kerja to be, быть, atau bahasa Indonesia adalah. Быть dalam bahasa Rusia, to be, itu infinitifnya, infinitif. Tapi kita harus berubah untuk future tense. Kita sudah tahu ada video di channel ini tentang kata akan ya, atau will, shall will, bahasa Inggris, bahasa Indonesia akan, bahasa Rusia untuk saya budu, untuk kamu budешь, untuk dia laki-laki, dia perempuan, dia netral будет, untuk kami kita будем, untuk Anda будете, dan untuk mereka будут. Ya. Jadi di sini kita menggunakan bentuk future tense ya, untuk kata kerja to be. Saya akan menjadi suami. Я буду мужем. Saya akan menjadi istri. Я буду женой. Kamu akan menjadi bapak. Ты будешь папой. Kamu akan menjadi ibu. Ya, bukan istri, ibu. Ibu. Ты будешь мамой. Di sini kita bisa melihat semua di sini status orang dalam instrumental. Dalam instrumental seperti dalam past tense. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata kerja to be future tense dan kata kerja to be past tense. Karena itu di sini kasus instrumental bahasa Rusia творительный падеж. Kasus instrumental dalam bahasa Rusia namanya творительный падеж. Kenapa? Karena kasus instrumental. Потому что творительный падеж. Jadi saya lanjut ya. Dia akan menjadi pelajar. Он будет. Он будет. Di sini ты будешь, он будет. Ты будешь, ты. Здесь сini ты, harus ты, ya. Di sini ты, di sini он, ya. Будет. Будет. Kamu akan menjadi bapak. Ты будешь. Будешь. Maaf, susah ya. Repot sekali bahasa Rusia. Будешь. Kamu akan menjadi bapak. Ты будешь папой. Kamu akan menjadi ibu. Ты будешь мамой. Ya, ibu menjadi. Ты будешь мамой. Dia laki-laki akan menjadi pelajar. Он будет школьником. Он будет школьником. Dia perempuan akan menjadi pelajar. Она будет школьницей. Kami akan menjadi orang tua. Мы будем родителями. Anda akan menjadi mahasiswa. Mahasiswa kalau Anda adalah laki-laki dan tunggal ya, satu. Вы будете студентом. Lihat di sini. Вы будете bentuk untuk banyak jamak, tapi satu orang. Kenapa? Karena dengan hormat. Вы будете студентом. Студентом. Penekanan di sini. Студентом. Anda akan menjadi mahasiswi. Вы будете студенткой. Вы будете студенткой. Anda akan menjadi mahasiswa. Itu jamak ya, atau banyak mahasiswa atau banyak mahasiswi, tidak apa-apa. Yang penting bentuk jamak. Вы будете студентами. Jadi будете. Di sini satu orang. Di sini banyak orang. Tapi будете. Di sini lain. Satu orang laki-laki студентом. Satu orang perempuan студенткой. Dan mahasiswa-mahasiswi banyak jamak студентами. Semuanya di sini
dalam kasus instrumental. Dan mereka akan menjadi pengusaha. Они будут бизнесменами. Ами, ya, akhiran ami. Бизнесменами. Di sini penekanannya. Бизнесменами. Dan saya harus memperbaiki sedikit di sini supaya bisa melihat, ya. Будешь папой. Папой, мамой, да, ibu menjadi ibu. Akan menjadi ibu. Будешь, буду, будет. Ya, benar, sudah benar. Sudah bahan ini sudah cukup untuk hari ini, itu tentang status, ya. Jadi untuk present tense struktur kalimat seperti ini. Subjek langsung plus status. Kalau untuk past tense dan future tense, subjek plus adalah atau kata kerja to be, ya. Past tense был, была, было, были. Future tense буду, будешь, будет, будем, будете, будут. Dan plus status sosial, ya. Ini struktur kalimat. Dan juga saya mau ingatkan Anda bisa bergabung ke grup WA yang sekarang ada secara gratis. Sekarang ada 2 grup WA. Satu sudah penuh, lebih dari 200 orang. Sudah di sana orang belajar, ya. Saya selalu menjawab pertanyaan mereka. Kalau mereka kurang mengerti bahan pelajaran, selalu bisa bertanya langsung kepada Violeta. Dan Ibu Violeta selalu menjawab. Dan sekarang ada grup WA nomor 2, ya. Di sana cuma ada berapa, ya, 30 peserta. Di sana juga ada tanya jawab sama saya. Jika para peserta tidak mengerti atau kurang mengerti bahan pelajaran di channel ini, bisa bertanya langsung. Violeta bertanya langsung. Dan itu email saya, ya, violeta.castapraja@gmail.com. Di channel ini sudah ada email saya. Anda bisa kirim nomor HP Anda via email saya. Saya sebagai admin gabung Anda ke grup WA secara gratis. Anda bisa bertanya saya selalu pertanyaan tentang bahasa, tentang tata bahasa Rusia. Sudah, terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.